حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekhuna Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kemarin kita baca seperti biasanya disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar nasihat. Bahwasanya kita semuanya, baik seorang guru, seorang ustaz, seorang santri, seorang mad'u, masih membutuhkan yang namanya nasihat. Karena nasihat ini adalah inti daripada agama Islam. Nah, inti daripada agama Islam. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Sehingga bagaimanapun keadaannya kita semuanya butuh nasihat. Tidak boleh benci dengan nasihat. Tidak boleh benci dengan orang yang menasihati. Orang terjatuh dalam kebid'ahan, dinasihati kok malah benci, dinasihati malah marah, dinasihati malah membenci. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Hadisnya ada dua. Pertama hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Yang kedua hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man hafidha al-haditsain falyaqra. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Bab seputar memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Bab ini sangat agung dan sangat besar faedahnya barakallahu fiik. Termasuk ciri-ciri umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikatakan umat yang terbaik karena masih ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat yang sangat masyhurah. Ayat yang sudah sering antum dengar. Yang menunjukkan baiknya umat ini adalah apa di antaranya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri-cirinya? Apa karakternya? Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
wa ulaika humul muflihun. Itu ayatnya ya. Abdurrahman. Ayatnya gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Gitu ya. Hah? Gimana Abdullah? Ayo na'am. Ayatnya ma'rufah ya. Artinya apa? Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian umat, sekelompok umat yang apa? Naam yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Dan ini terjadi. Walaupun di sana ada kesesatan, kelompok-kelompok sesat, tapi ada yang di atas al-haq yang menyeru kebenaran. Walaupun sedikit jumlahnya. Syahidnya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi termasuk ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan umat terbaik karena ada apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan jangan pernah kita merasa alergi ketika ada yang mengingkari suatu kemungkaran. Karena mengingkari suatu kemungkaran itu tidak serampangan, tidak sembarangan. Paham ya? Tapi ada etika dan adab-adabnya. Yaitu hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang mampu, yang melihat suatu kemungkaran, mampu untuk mengingkarinya, pertama kali apa? Mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan apa? Lisannya. Kalau tidak mampu, dengan apa? Hatinya. Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya keimanan. Bayangkan. Jadi bab ini bagus sekali. Babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab anjuran disyariatkannya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Dan perlu diingat, ketika antum atau kita belum bisa melakukan sepenuhnya amalan kebaikan yang kita perintahkan, bukan berarti kita tidak memerintahkan. Faham? Ketika kita belum bisa mengamalkan sepenuhnya yang kita dakwahkan, bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi tetap berupaya mengamalkan apa yang kita dakwahkan, mengerjakan apa yang kita perintahkan. Karena apa? Ada pantun di sana, celaan bagi orang yang merintahkan tapi dia nggak mengerjakan. Paham ya? Melarang dari kemungkaran, dia malah mendatanginya. Apa pantunnya? Siapa yang ingat pantunnya? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaik idza fa'alta 'azimu. Artinya apa? Kamu jangan melarang dari suatu perkara mungkar, perkara perbuatan jelek dalam keadaan engkau malah mendatanginya. Jadi kalau kita melarang dari kejelekan, kita jangan mendatanginya, jangan malah melakukan kejelekan itu. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Celaan bagimu kalau kamu melakukan perkara yang besar. Kenapa? Sudah ngelarang kok dia malah ngerjakan, itu loh. Faham ya? Naam. Antum lihat orang-orang Bani Israil kena laknat sebabnya apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Gitu ya. Orang-orang Yahud wan Nasara terlaknat sebabnya karena apa? Karena mereka meninggalkan perkara tadi, yaitu mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Dulunya mereka tidak melarang, tidak mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, terkhususkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, jangan pernah terlepas dari dua poin ini. Perintahkan perkara yang ma'ruf dan larang dari perkara yang munkar. Dan ingat, semoga kita diselamatkan dari hukuman tersebut, yaitu orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf tapi dia malah tidak mengerjakannya, melarang dari perkara yang munkar tapi dia malah mendatanginya. Sebagaimana hadis yang sahih, ancaman yang sangat mengerikan, barakallahu fiik, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan nanti dari kiamat salah seorang yang dia itu barakallahu fiik ususnya terurai. Paham ya? Berjalan di dalam api neraka dalam kondisi ususnya terurai, terseret-seret. Namanya. Nah, kemudian ditanya, "Malak ya fulan?"
Kenapa kamu wahai fulan? Alam takun ta'mur ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar? Apa kata si fulan tadi? Bala. Kuntu amul ma'ruf bala ati wa anha 'an munkarin wa ati. Paham ya? Nah, artinya apa? Benar, dulu aku di dunia memerintahkan perkara yang baik tapi aku enggak mengerjakannya. Dan aku melarang dari perkara yang munkar tapi aku malah mendatanginya. Bayangkan ancaman yang ngeri. Di hari kiamat didatangkan dalam kondisi barakallahu fiik, 6 ususnya terurai keluar dari perutnya itu. Kemudian dia berputar-putar keliling di situ. Waliyadzubillah, ngeri sekali. Sebabnya kenapa? Karena dia merintahkan perkara yang baik tapi dia enggak mengerjakan. Atau dia melarang dari kemungkaran, dia malah melakukannya. Ini kita harus berhati-hati. Ketika kita mengatakan gambar makhluk bernyawa adalah haram, ya harus konsekuensi dengan ucapannya. Continue, komitmen dengan ucapannya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kan banyak seorang dai mengatakan gambar makhluk bernyawa haram, tapi dia nongol aja dalam televisi. Kontradiksi. Tasawul haram, minta-minta enggak boleh, open donasi, penggalangan dana. Allahul musta'an. Ahlus sunnah harus bisa mengkondisikan hal tersebut. Paham ya? Jangan sampai ucapannya yang dia dakwakan berseberangan dengan perbuatannya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan slogan, bukan stiker, bukan sablonan. Paham ya? Jadi ini tak ingatkan berkali-kali, jangan sampai antum tertarik dengan sablonan, stiker yang ditempel di cangkir juga ada stikernya, kemudian gantungan kunci juga ada stikernya, mobil juga ada stikernya. Paham ya? Roja TV, Yufid TV, An-Nasihah, paham ya? RII, paham ya? Bukan itu barakallahu fiik. Karena mereka berbanyak-banyakan slogan itu. Sendok pun mungkin nanti ke depannya ada slogannya juga. Kalau cangkir sudah ada cangkir ya. Allahul musta'an. Masker Covid-19 kemarin, paham ya? Ada juga masker. RII, Allahul musta'an. Ngapain? Allahul musta'an. Nah, mobil belakangnya bagian belakang, wah, Roja TV. Ahlus sunnah tidak butuh slogan. Yang dibutuhkan apa? Amalannya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan dan keyakinannya. Antum walaupun enggak ada slogan wala stiker wala syai'. Paham ya? Tapi amalannya lurus, insyaallah itulah yang terpilih barakallahu fiik. Syahidnya di sini. Jadi 2 poin ini jangan sampai terlepas dari diri kita. Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kita baca hadisnya satu aja karena panjang. Yang setelahnya panjang kita baca satu saja. Besok setorkan insyaallah taala. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qal bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah fil 'usri wal yusri wal mansyati wal makrah wa 'ala athratin 'alaina wa 'ala alla nunazi'al amra ahlahu. Disimak baik-baik ya. Wa 'ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Disimak baik-baik hadisnya, nanti kalau enggak tahu artinya bingung nanti. Paham ya? Hadisnya muttafaqun alaih. Ana ulangi, disimak baik-baik artinya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul muslimin, amirul mukminin. Tidak boleh kita berbaiat di bawah amir pusat kecuali apa? Amir safar. Paham? Jadi antum enggak boleh menjadikan amir lagi kecuali amir safar. Jadi sangat salah seperti kelompok LDI, lembaga dakwah Islam Indonesia menurut versi mereka. Paham ya? Atau yang semisalnya harus baiat dengan amirnya. Kalau sudah ada amir pusat, ada pemimpin pusat, ada pemerintahan, ya udah. Enggak ada baiat di bawahnya lagi kecuali amir safar. Paham ya? Amir safar pun itu hanya sebatas safar. Antum pulang dari safar sampai di rumah bukan amir lagi dia. Paham ya? Hanya saja ketika safar dia amir, pemimpin di situ. 3 orang safar misalkan, 1 pemimpin. 2 orang ikuti pemimpinnya. Ketika safar, istirahat, makan, minum, salat. Tapi kalau sudah sampai kampung halamannya, sudah pulang dari safar, sudah bukan amir lagi dia. Paham? Adapun kalau berbaiat dengan suatu amir atau seorang amir yang atasnya ada amirnya, ada pemimpinnya, itu tidak disyariatkan. Kita lihat di sini. Bay'ana Rasulullah SAW. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW. Apa baiatnya? Isi baiatnya perhatikan baik-baik. 'Ala sam'i wat ta'ah. Untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Siapa ini maksudnya? Pemimpin.
enggak berontak, enggak kudeta, enggak revolusi, enggak menggulingkan kekuasaan, enggak demonstrasi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat ini. Dalam hal bagaimanapun lihat ini. Ala sam'i wa ta'ah. Nah, ini isi baiatnya ya. Berbaiat untuk senantiasa mendengar dan mentaati fil usri wal yusri, dalam keadaan susah dan dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal makrah, dalam keadaan senang, mansyat senang, wal makrah dan dalam keadaan benci. Wa ala asaratin alaina, dan dalam keadaan sesuatu yang dipaksakan kepada kita. Dipaksakan, dalam keadaan dipaksakan pun kalau itu pemimpin, paham ya, dan itu perkara yang baik, taat. Enggak boleh tidak. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kami berbaiat juga agar kami tidak apa? Tidak melepaskan ketaatan, nah barakallahu fik, yang ada pada ahlinya, pemimpin maksudnya, ahli pemimpin. Kita enggak boleh melepaskan ketaatan dari seorang pemimpin. Paham maksudnya? Enggak boleh berontak, itu maksudnya. Paham itu makna alla nunazi' itu yang melepaskan. Paham ya? Melepaskan apa? Perintah ketaatan, nah barakallahu fik, dari seorang pemimpin, enggak boleh kita berontak. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Ini bayatnya. Yang poin yang terakhir juga bagus ini ya. Dan kami berbaiat agar kami mengucapkan al-haq, kebenaran, aina ma kunna, dimanapun kita berada. Bayangkan, enggak pandang bulu, enggak takut di depan pemimpin, rakyat sipil, di depan siapapun, kalau itu kebenaran sampaikan. Ini. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Dan kami juga berbaiat untuk apa? Berbicara dengan hak, dengan kebenaran di aina ma kunna, dimanapun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan berucaplah ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Faham ya? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Karena al-haq itu pahit ya. Antum kalau mengucapkan al-haq, itu pasti banyak musuhnya. Jangan bilang tidak. Pasti banyak musuhnya. Karena antum menyuarakan al-haq itu loh. Teman jadi lawan, saudara jadi musuh, karena dia, nah barakallahu fi, kadang-kadang enggak suka kalau yang al-haq itu disampaikan. Merasa berat untuk menerima kebenaran. Tapi ingat bahwasanya al-haq ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada seorang pemimpin. Oleh karena itu hatta diri kita, orang tua kita, anak kita, yang namanya kebenaran lebih harus kita dahulukan. Al-haq. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fi. Karena al-haq ini satu, tidak berbilang. Al-haq hanya berapa? Satu saja. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Dan kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan. Bayangkan itu. Jadi al-haq ini adalah apa? Sesuatu yang kita junjung setinggi mungkin. Suarakan al-haq. Walaupun resikonya banyak yang musuhi antum, banyak yang menjauhi antum, banyak yang kadang mengucilkan kita, banyak yang mengejek kita. Paham ya? Tapi al-haq itulah yang harus kita ucapkan. La nakhafu billahi laumata laim. Ini. Dan kita berbaiat, ini sambungannya sebelumnya ya, agar kita menyuarakan berkata al-haq dimanapun kita berada dan tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Laumata laim itu celaan orang yang mencela. Laim itu mencela. Laumata itu celaan. Celaan orang yang mencela, cacian orang yang mencaci, enggak takut kita. Assalamualaikum, selesai. Paham ya? Harus seperti itu. Paham ya? Kalau kita enggak berani menyuarakan al-haq, apalagi apa berdakwah di bawah tangannya muhsinin. Berdakwah di bawah yayasan, udah. Kalau dia enggak bisa menyuarakan al-haq, terbungkam suaranya, selesai. Paham ya? Tapi kalau berdakwah barakallahu fiik walhamdulillah, tidak ada yang ngomandu, dalam artinya tidak ada yang nyetir gitu ya. Berdakwah leluasa, al-haq dia sampaikan. Walaupun resikonya banyak musuhnya, suarakan. Tidak ada kaitannya dengan muslimin, wala muassasat wala jam'iyat. Tidak ada kaitannya dengan yayasan wala syai'. Dia akan lantang dan menyuarakan al-haq. Tapi kalau sudah berdakwah di bawah naungan yayasan fulan bin fulan misalkan, itu sangat
jarang sekali berani menyuarakan al-haq. Karena kadang-kala yayasan itu mengomando, memonitor, mengawasi. Paham ya? Nah, hati-hati Ustaz. Jangan bicara masalah tasawuf Ustaz. Sekali bicara, bulan depan tidak keluar asapnya dapurnya. Allahul musta'an. Kondisikan barakallahu fiik. Orang kalau berdakwah itu tanpa ikatan yayasan, wala parlemen, wala lembaga, wala organisasi, tenang pikirannya. Enggak ada uang kerja, selesai kan? Ketika ada uang digunakan uangnya untuk apa? Dunia kan? Mau diapakan? Mau disimpan? Dunia ini jangan disimpan. Dunia ini kan cuma sekali saja. Ada uang digunakan uangnya, enggak ada uang kerja. Selesai kan? Simple, mudah itu. Jadi pikiran plong gitu loh. Wah, itu seperti itu, memang alasan seperti itu. Ada uang, ada rezeki, digunakan rezekinya, digunakan uangnya, hartanya dimanfaatkan. Ketika nggak ada, kerja. Nah, seperti itu. Nggak minta-minta, nggak open donasi. Nah, walaupun ada gempa misalkan, kemudian rumahnya apa retak sedikit, langsung open donasi. Penggalangan dana. Ingat-ingat, jam'ut tabarru'at laisa min simati ahli sunnah, kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih dalam kitab Damul Masalah. Ngumpulkan dana, open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah. Jadi kalau antum atau kita ngaku ahli sunnah, jangan open donasi. Lah terus bagaimana kalau ingin sedekah Ustaz? Inisiatif, kesadaran diri, infakkan hartanya, keluarkan hartanya tanpa harus diminta. Itu penting sekali ya. Naam, ini Masya Allah, poin yang terakhir ini bagus sekali juga. Berbicara al-haq dimanapun dia berada, tidak takut dengan celaan orang yang celah. Kadang kan orang minder, dicela dikit, hati-hati atau ekstrim, langsung diam, nggak bisa berbicara. Kalau zaman sekarang, fitnah zaman sekarang barakallahu fiik, fitnah syubhat syahwat, kebanyakan orang ingin mencari amannya. Mencari amannya itu nanti biar dia itu tidak dikritik sana, tidak dikritik sini, diam 1000 bahasa. Ini enggak benar. Lawang ada ulama, Syekh Ahlussunnah, min ulama'i sunnah, dicaci maki, dihina kok si fulan diam aja 1000 bahasa. La bicara wala syai', enggak membela wala syai'. Seharusnya sebagai seorang sunni salafnya, apalagi da'i ilallah azza wajal, ketika melihat ulama sunnah dihina, direndahkan, dicaci maki, diam bela. Bela bukan semata-mata orangnya, tapi apa? Karena syekh tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nudafi'u an syakhsin biqadri tamasukihi bisunnah. Kita membela seorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah, bukan semata-mata orangnya. Ingat ya. Jadi antum jangan pernah membela orang itu karena orangnya. Karena kalau antum bela orangnya, nanti orangnya melenceng pun antum ikutin. Asobiyah fanatik nanti. Wah, ini ustadku kok. Keliru-keliru ya tak ikutin. Ini bapakku kok, ini mbahku kok. Paham ya? Nanti di hari kiamat itu antum berjalan sama mbahmu, mbah kita, bapak kita atau sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di dunia kok asabiyah fanatik dengan gurunya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya, jangan. Al-haq muqaddam, didahulukan. Paham ya? Fanatik haram, asabiyah fanatik ya. Makanya ana sarankan kalau antum bela seorang, bela ustaz, syekh, guru, jangan dibela karena orangnya. Jangan membela karena zatnya, tapi membela apa? Karena al-haq yang dia bawa, al-haq yang dia dakwahkan, al-haq yang dia suarakan. Nah, ketika al-haq dia tidak menyuarakan lagi, ketika al-haq dia hinakan, ketika al-haq dia rendahkan, kita tidak bela lagi. Mafhum? Jadi aman, sudah tenang. Kok sekarang antum nggak bela si Ustaz fulan sih? Ustaz fulan udah menyimpang, selesai kan? Dulu kan ustaz kita itu, dulu kana fil madhi naqis, dulu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana realitanya, kenyataannya itu? Allah musta'an, itu penting sekali ya. Naam, kita lihat lagi. Hadisnya Ubair bin Samit radhiyallahu anhu ini, yang pertama adalah berbaiat yang sangat mulia ya, baiatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW, yaitu mendengar dan mentaati pemimpin. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sudah anda lewati berkali-kali itu ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat salah seorang kok mendoakan kejelekan untuk pemimpin, didoakan semoga lengser, semoga tidak jadi pemimpin, semoga kalah, semoga
barakallahu fiik, semoga tumbang misalkan. Nah, mendoakan kejelekan pemimpin, apa kata beliau? Fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Masya Allah. Ini kalamnya bagus sekali ini. Dan apabila engkau melihat salah seorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, kebaikan ya, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pemegang as-sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk pemimpin, bukan mendoakan kejelekan, bukan mendoakan biar lengser, didoakan agar mendapatkan hidayah. Paham ya? Apa kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu doaku dikabulkan, aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Paham ya? Ingat-ingat, sudah kita lihat berkali-kali kan? Kenapa kok kita harus wajib taat kepada pemimpin, pemerintah, dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, padahal pemimpinnya dolim, pemimpinnya jahat, pemimpinnya korupsi misalkan, selama yang diperintahkan itu kebaikan, selama yang diperintahkan itu ma'ruf, kita wajib mentaatinya. Faham? Ingat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah kami nukilkan berkali-kali juga dalam Majmu' Fatawa. Apa kata beliau? Situna sanah, 60 tahun min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. Situna sanah 6 min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari atau semalam tanpa pemimpin. Kenapa demikian? Antum lihat, saksikan. Di suatu negara kalau nggak ada pemimpinnya semalam saja, pasti akan terjadi apa? Hara-huru. Paham ya? Terjadi apa? Keributan. Terjadi apa? Huru-hara. Paham ya? Terjadi kehancuran. Ada perampasan, pembegalan, perampokan, pencurian, penjarahan. Semalam tidak ada pemimpin, bayangkan. Makanya Syekhul Islam mengatakan, situna sanah 60 tahun min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat itu lebih baik daripada apa? Semalam tidak ada pemimpinnya. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum, itu seputar apa? Mentaat pemimpin. Ayatnya mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini syahidnya. Enggak boleh berontak. Demonstrasi boleh enggak, Ustaz? Enggak boleh. Kata mereka demonstrasi itu kan menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Menyampaikan apa? Aspirasi rakyat katanya. Menyampaikan keluhan rakyat katanya. Kita katakan bohong. Paham ya? Menyampaikan aspirasi rakyat kalau cuma menyampaikan toh enggak masalah. Tapi seringnya kalau demonstrasi itu ya barakallahu fiik, pertama kerusakan mesti sudah. Kerusakan ikhtilatiyah, kerusakan berupa tidak tenang, kerusakan terkadang apa? Merusak fasilitas umum. Paham ya? Alhamdulillah antum enggak pernah ya ikut demonstrasi ya. Nah, kalau orang yang sudah ikut demonstrasi merasakan, menyaksikan tuh, setelah dia sadar tahu bagaimana. Teriak-teriak di pinggir jalan, kemudian laki-laki perempuan campur, salat pun dijamak, salat dijamak. Enggak wudu, tayamum. Bayangkan itu. Padahal masjid air banyak. Jadi lapangan penuh ribuan orang mau ke masjid jauh. Tayamum di situ dia. Salatnya dengan berdiri. Mau rukuk enggak bisa. Banyak kemungkaran kan? Teriak-teriak jelas nomor 1 itu. Paham ya? Pakai speaker itu ya. Turunkan harga minyak goreng. Bayangkan teriak-teriak seperti itu. Allah musta'an, ahlus sunnah anti yang namanya demonstrasi. Jangan pernah ikut. Kata mereka demonstrasi adalah solusi. Ahlus sunnah mengatakan bukan solusi tapi polusi, kotoran. Paham ya? Allahul musta'an. Kondisikan ya. Kita lihat ini. Mentaati dalam hal kebaikan, dalam hal apa? Senang dan juga susah. Dalam hal apa barakallahu fiik? Sesuatu yang dia senang atau sesuatu yang dia benci. Paksaan pun seperti itu. Datang dalam hadis yang sahih. Akan datang nanti di akhir zaman umara, pemimpin-pemimpin yang mereka itu mendolimi rakyatnya, pemimpin itu.
Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afalan nuqatil? Apakah boleh kita berontak bunuh mereka?" Apa kata Rasulullah? "La ma sallu." Jangan selama mereka apa? Masih sholat. Bayangkan itu. Rasulullah SAW tidak menyarankan untuk membunuh atau melakukan kudeta revolusi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, datang juga dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kariha min amini syai'an falyasbir." Perhatikan ini ya. Barang siapa yang benci, tidak suka sesuatu dari pemimpinnya, sabar. Jangan malah kudeta revolusi, teriak-teriak pinggir jalan. Zaman sekarang ini banyak terpengaruh medsos, media sosial. Tingkatan lurah aja di demo, lurah. Paham ya? RT pun di demo. Karena nyaksikan anak langsung ya, turunkan RT 4. Wallahu musta'an. RT 4 enggak umum manusia. Berjenggot kayak kambing. Anak masih ingat? Karena waktu itu kisahnya RT 4 ini awal mulanya orang awam, tapi setelah ngaji berjenggot dia. Paham ya? Anak-anaknya bercadar. Paham ya? Anak yang laki-laki celananya cingkrang. Masyarakat enggak suka. Di demo nih ya. Paham ya? Demonya di tembok-tembok jembatan diturunkan RT 4. Ini bukan di kota, di gunung. Allah musta'an. Maksudnya apa? Maksudnya coba bayangkan efek daripada demonstrasi rusaknya sampai situ. Sampai tingkatan bawah rakyat sipil pun ada demo. Allah musta'an. Turunkan RT 4 akhirnya turun. Daripada apa? Bertahan tapi dalam kondisi seperti itu menjadi rakyat sipil lebih banyak daripada apa? Menjadi pemimpin. Hatta setingkat RT pun berat loh ya, RT itu ya, rukun tangga. RW rukun warga kan, itu berat, memimpin soalnya. Rakyat sipil paling selamat sudah mau kemana-mana nggak dicari itu loh. Paham ya seperti itu. Ini sekedar selingan. Ahlus Sunnah dilarang keras untuk demonstrasi. Jangan pernah ikut barakallahu fiik. Walaupun digaji, dikasih uang, disuap nggak usah mau. Demonstrasi rusak barakallahu fiik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih. Na'am, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Karena enggak ada seorang pun dari kalangan manusia yang berontak kudeta terhadap pemimpin atau pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, melainkan mati dalam kondisi mati jahiliyah. Bayangkan itu. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan sampai antum termakan syubhat. Barakallahu fi, kemudian apa ikut demonstrasi di depan apa? Monas misalkan. Pergi ke Jakarta, di Jogja ke Jakarta ngapain demo katanya? Rugi. Paham ya? Uangnya lebih baik dibelikan kitab. Ya enggak, belajar, fokus itu ya. Malah datang ke Jakarta apa? Ikut demo. Ya Allah musta'an. Kalau Ahlus Sunnah tidak layak ya, Ahlus Sunnah ya. Allah musta'an. Jangan sampai termakan syubhatnya orang-orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal. Katanya itu diperbolehkan karena menyampaikan aspirasi rakyat, katanya itu syubhat yang sudah lama digembar-gemborkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Jadi yang kita ambil satu hadis ini dihafalkan, hadis seputar apa? Perintah agar senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, yang mana dua poin tersebut merupakan ciri khas karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.